kadang-kadang itu keinginan hati kita dengan keputusan kita itu yang satu 100 km ke kiri, yang satu 100 km ke kanan, betul? Tapi justru pembentukan itu terjadi di masa-masa yang seperti ini. Hari ini saya akan khotbah sesuatu yang sangat sederhana, mendarat, pendek gitu ya. Tapi saya ingin mengajak, saya nggak khotbah sebetulnya, tetapi saya ingin mengajak untuk kita refleksi, ya, untuk kita memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, gitu ya. Saudara, sebuah pertanyaan penting ketika kita mengikut Tuhan sebetulnya bukan tentang seberapa hebat Tuhan kita. Kalau ngomong tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan semuanya untuk kita. Dan kita semua, seluruh dunia percaya Dia Tuhan yang sanggup. Ya, semua orang percaya, semua orang Kristen percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa besar kita sendiri itu punya keyakinan bahwa Yesus yang sama itu mampu mengubah hidup kita. Seberapa besar kita punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus yang sama ini akan menuntun jalan-jalan hidup kita. Seberapa besar kita punya keyakinan bahwa Yesus yang sama ini akan menjadi pintu atau jalan keluar dari semua yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Dengan satu keyakinan itu, dengan satu ketaatan demi ketaatan berikutnya, maka seberapa besar kita berani mempercayai langkah ketaatanku ini akan dibawa Tuhan ke tempat yang Dia mau. Saudara, inilah problem besar tentang kekristenan. Kekristenan kadang-kadang bukan tentang bagaimana melihat kuasa Tuhan atau Tuhan yang luar biasa. Karena itu dipercaya semua orang Kristen. Tetapi masalahnya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa ini, apakah lahir sebuah keyakinan tentang kebenaran ini dalam kehidupan kita. Karena seberapa besar kita yakin, maka sebesar itulah kita berani mengambil resiko. Seberapa besar kita yakin, maka sebesar itulah kita berani taruh hidup kita di sana. Seberapa besar kita berani meletakkan kepercayaan kita bersama dengan Tuhan, maka sebesar itulah Anda berani memangkas kedaginganmu demi ketaatan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Saudara, dan di titik inilah seseorang akan berkata, aku akan hidup radikal buat Tuhan. Aku akan hidup untuk mengasihi Tuhan seumur hidupku. Bukan hanya sekedar kata-kata yang indah yang keluar dari mulut kita, atau simbol-simbol agama yang kita lakukan setiap minggu di dalam kehidupan kita. Tetapi kekristenan yang betul-betul kita pilih dan kita jalani saat kita ada di persimpangan-persimpangan kehidupan ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat satu sisi dari firman Tuhan yang menceritakan tentang hati Tuhan untuk umatnya. Ya, hari ini saya lebih banyak ngomong dari hati ke hati. Berbicara tentang bagaimana sih sebetulnya sudut pandang sorga melihat umatnya. Sudut pandang Tuhan ketika pertama kali Yesus lahir ke tengah-tengah dunia, kemudian Dia mulai bersuara lewat mulutnya sendiri, dan Dia mulai menanam sesuatu kepada jemaatnya hari itu. Nah, apa sebetulnya yang ada di hati Tuhan? Ya, ada banyak nubuatan tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang bayi yang dibungkus kain lampin, tentang keselamatan yang diberikan kepada manusia, tentang sakit penyakit yang ditebus, dan semuanya itu nubuatan sampai satu ketika Yesus betul-betul lahir. Dan pada saat Yesus lahir, ada satu masa Yesus tidak berbuat banyak karena Dia harus tumbuh dewasa, bukan? Sampai usia 12 tahun, sampai suatu hari Dia ada di rumah ibadah dan ternyata hikmatnya begitu luar biasa dan mengalahkan semua ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di tempat itu. Kemudian waktu terus berjalan, pada usia tertentu di usia 30 tahun, baru dari mulutnya lah pertama kali mengeluarkan sebuah statement untuk memulai sesuatu di dalam perjalanan pengenalan akan Dia. Nah, hari ini cerita tentang apa sih sebetulnya? Ini adalah cerita tentang khotbah di bukit. Sudah tahu ini adalah khotbah pertama Tuhan. Ini adalah khotbah pertama resmi, official, yang Yesus katakan ketika Yesus ketemu dengan orang-orang di Yerusalem di masa-masa awal ketika Dia mulai memberitakan sesudah Yohanes berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Betul? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dan setiap di dalam perjalanan kekristenan tentang Tuhan, Tuhan selalu dianalogikan dengan raja.
Tuhan selalu dianalogikan dengan kerajaan. Ya, sudah ingat suatu ketika orang Majus datang mencari bayi Yesus, dan pada saat itu malaikat datang kepada orang Majus dan berkata, carilah, ada satu juru selamat yang datang. Dia dibungkus dengan kain lampin dan kerajaannya tidak akan tergoyahkan, kata Alkitab. Nubuatannya seperti itu. Singkat cerita, orang Majus datang dan jumpa dengan bayi Yesus ini. Nah, sejak awal Yesus dianalogikan sebagai kerajaan yang tidak tergoyangkan. Suatu ketika lewat Yohanes Pembaptis juga dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobatlah sebab ada sesuatu yang sudah ada di dekatmu. Menangkap sesuatu Bapak Ibu? Jadi Yohanes itu ngomong, hei, tahu nggak? Ada sesuatu yang hari ini sudah Allah sedang tawarkan, dan sesuatu yang ditawarkan itu nggak jauh. Itu ada di dekatmu. Itu ada di sekelilingmu. Itu ada dalam jangkauanmu. Coba saya analogikan, bayangin ketika Anda zaman waktu kita memulai internet gitu ya. Kita punya wifi. Ya, ketika ada wifi dipasang di dalam sebuah ruangan atau sebuah tempat tertentu gitu ya. Wifi-nya ada di sana. Anda tidak bisa melihat wifi itu apa sih sebetulnya gitu. Yang namanya gelombang wifi itu apa sih gitu ya. Kita nggak bisa membayangkan. Kita juga mungkin kesulitan untuk membahasakan. Ya, kalau diwarnai pun juga nggak ada warnanya, namanya juga gelombang ultrasonik, dia jauh 0,0007 sekian dari batas kemampuan manusia bisa melihat. Namanya juga gelombang. Kita nggak bisa melihatnya. Tapi yang jelas kita tahu wifi itu ada di sana. Kita tahu jaringan internet itu ada di sana. Pertanyaannya sederhana, kita mau percaya atau tidak? Jasip. Yohanes Pembaptis itu ngomong yang sama. Hei, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ada sesuatu yang ada di dekatmu. Ada sesuatu yang dekat sekali ada dalam jangkauanmu. Ya, kita mungkin nggak melihatnya langsung. Ya, mungkin kita nggak lihat langsung secara kasat mata nih. Tapi ada sesuatu yang ada di dekatmu, dan sesuatu yang ada di dekatmu akan menghasilkan kehidupan kerajaan yang dia tawarkan. Dan dia ada dalam jangkauanmu. Dan itu yang Yohanes Pembaptis coba katakan. Sesudah itu, Anda perhatikan, begitu masuk ke Matius pasal 4, tiba-tiba Yesus muncul dan dia mengajar tentang khotbah di bukit. Ya, dan waktu mengajar tentang khotbah di bukit, Tuhan ngomong tentang kalau tangan kananmu berbuat dosa, potong aja. Kalau pipimu yang kiri, pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Ya, jadi kalau pipi kanan yang ditampar, tampar balik. Kita akan ngomong pipi kiri. Enggak apa-apa, Anda tahu poinnya. Terus ada juga banyak sekali. Kalau mau menikah, caranya nikah gini. Kalau engkau berdoa, caranya berdoa begini. Kalau engkau lagi marah, caranya kelola hatimu supaya enggak marah. Itu begini. Sudah ngerasa sesuatu enggak? Sesuatu yang sudah dekat itu bukan jauh dari jangkauan kita. Sesuatu yang sudah dekat ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dan kita capai. Tetapi sesuatu yang sudah dekat itu sebetulnya Yesus sedang mengajarkan adalah kehidupan sehari-hari kita yang Yesus sedang ajarkan di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Masalahnya adalah sederhana. Apakah kita berani mempercayai bahwa wifi itu ada? Apakah kita berani mempercayai bahwa kalau aku terkonek, maka tiba-tiba saya bisa main Free Fire? Kalau saya terkonek, tiba-tiba saya bisa buka internet di kamar saya. Kalau saya terkonek, maka tiba-tiba saya bisa buka sesuatu di tempat yang lain atau bekerja dari tempat yang berbeda. Ya, dan hari ini hal yang sama juga terjadi. Tahukah hari ini Yesus yang mengajarkan khotbah di bukit bukanlah pengajaran yang sulit atau pengajaran yang rumit. Tetapi Yesus justru di khotbah pertamanya, dia ngomong tentang kehidupan sehari-hari. Dia ngomong tentang sesuatu yang ada di sekelilingnya, di sekeliling manusia. Dan kalau manusia itu bisa menang di sana, dengan cara menangkap wifi-nya Tuhan, maka orang itu akan mengalami sesuatu.
maka orang itu hidupnya akan mengalami sebuah perubahan. Problemnya sederhana. Seberapa besar dan seberapa yakin kita berani melangkah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya bersama dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu kalau kita mau bahasakan dengan sesuatu yang sederhana, sebetulnya sederhana. Yaitu bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita taat. Kuncinya hanya itu. Bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita taat. Nah, di dalam proses menjalaninya, dia ngajarin satu persatu tentang kehidupan sehari-hari yang Tuhan ajarkan bersama dengan kita. Nah, saya mau ajak Anda untuk melihat, Anda bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20 sampai 27. Matius 7 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tarik cara berpikirnya untuk masuk ke khotbah di bukit, gitu ya. Coba Anda perhatikan, kapan kalimat ini dikatakan oleh Yesus? Yesus ngomong kalimat ini ya, setelah dia ngomong semuanya di depan. Berbahagialah A, berbahagialah B, berbahagialah C, dan sebagainya. Kalau kamu berpikir aku akan menghilangkan hukum Taurat, aku beritahu kepadamu bahwa aku tidak akan menghilangkan. Kalau kau berpikir bencilah saudaramu, no, berdoalah dan kasih dia. Kalau kau berpikir, kalau kau memberi di depan banyak orang, no, jangan lakukan itu, memberilah di tempat yang tersembunyi. Kalau kau memberi di depan banyak orang, kau sudah mendapatkan upahmu. Yesus ngomong satu-satu semuanya, dia ngomong satu-satu, sampai setelah dia ngomong semuanya itu, baru keluarlah kalimat ini. Sudah nangkap sesuatu? Sesudah Yesus ngajar semuanya, baru yang terakhir dia ngomong, setiap orang yang mendengar perkataanku. Perkataan yang mana Bapak Ibu Saudara? Perkataan di pasal-pasal sebelumnya. Dan melakukannya, kata Alkitab. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ada satu garansi. Siapa yang nangkep wifi kerajaan Tuhan. Maka kita berkata, maka ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang itu. Dan banjir dan segala sesuatu tidak akan menimpa orang itu. Jadi saudara, inilah kekristenan. Ya, inilah tantangan conviction untuk kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, I will follow Jesus. Dengan karakter, dengan hidup, dengan menyalipkan daging, dengan keputusan-keputusan yang benar untuk memilih keputusan-keputusan yang benar saat aku ada dalam persimpangan-persimpangan hidup. Saudara, inilah challenge dan tantangan. Itulah yang Tuhan ingin taruh di hati ketika Yesus khotbah di bukit hari itu. Kenapa? Karena hanya dengan cara itulah maka bangunan dan fondasi hidup kita akan menjadi kuat. Hanya dengan cara itu saja maka kita akan melihat bangunan dan semua yang coba ditabur itu akan menjadi strong bersama dengan Tuhan. Coba Anda lihat ayat ini 24 sampai 27. Apa yang sebetulnya Yesus yang ajarkan di sana? Di situ sebetulnya ada sebuah persamaan yang simpel. Yaitu apa? Yaitu mereka sama-sama membangun. Ya, saya coba ngomong dengan sederhana. Mereka sama-sama membangun. Orang yang rumahnya runtuh, dia juga bangun rumah. Orang yang rumahnya kokoh, dia juga bangun rumah. Jadi tahukah, kalau ngomong tentang membangun, semua manusia bangun sesuatu. Anda, saya, anak kecil, orang besar, dewasa, muda, semuanya lagi bangun sesuatu. Ada orang yang lagi ada seseorang yang mungkin sedang membangun karirnya.
Ada seseorang yang lain yang mungkin lagi membangun hubungan yang rusak. Ada seseorang yang lain mungkin lagi rintis sesuatu dan bermimpi untuk sesuatu yang Anda capai. Ada seseorang yang mungkin lagi mengkonfrontasi dirinya sendiri dan masa lalunya untuk dia memulai sesuatu yang baik di depannya. Bentuknya satu dengan yang lain bisa beda-beda. Ya, bentuknya satu dengan yang lain bisa beda-beda. Suasana, tempat, besar kecilnya bangunan, besar kecilnya mimpi, seberapa dalam bangunan itu akan dibangun, tiap-tiap orang bisa beda-beda. Ya, tiap-tiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan kehidupan dan kompleksitas dari kehidupan kita semua. Saya juga bangun sesuatu. Jadi bohong manusia ini kalau nggak bangun sesuatu. Ya, semua orang, semua lapisan orang, kita lagi bangun sesuatu bersama dengan hidup kita, dengan semua masa depan yang kita bangun. Sebagai seorang ibu, kita bangun anak-anak kita, bukan? Sebagai seorang suami, kita membangun pekerjaan kita. Sebagai sosok yang sedang membangun relationship dengan pasangannya, Anda sedang membangun hubunganmu untuk sampai kepada closing statement, sampai kepada pernikahan tentunya, gitu kan? Dan itu adalah sebuah area yang setiap kita akan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan itu persamaannya. Jadi Tuhan tuh mau beritahu begini loh. Hei, aku ini tahu keadaanmu. Aku tahu hatimu. Aku tahu situasi-situasi yang sedang kau hadapi. Aku tahu bahwa semua orang pasti bangun sesuatu. Aku tahu bahwa semua orang pasti mengharapkan sesuatu. Aku tahu bahwa semua orang pasti menginginkan hasil dari bangunannya. Yesus sadar dengan hal itu. Itu persamaan pertama, Bapak Ibu. Persamaan yang kedua Anda bisa lihat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, persamaan yang kedua apa? Persamaan yang kedua sederhana. Mereka sama-sama kena badai. Saudara, sesuatu? Mereka sama-sama kena badai. Yang rumahnya rubuh, kena badai. Yang rumahnya masih berdiri, juga kena badai. Ya, semuanya kena badai. Entah badai kehidupan, atau badai beneran. Setiap kita akan ketemu yang namanya badai. Ya, hidup ini dipanggil untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saya setuju. Tetapi dalam proses Anda menjadi kepala, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami badai. Supaya kita dididik, supaya berdiri sebagai seorang kepala dengan hati yang benar. Saya nggak setuju kalau orang berkata, orang Kristen berkata, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, itu namanya bukan mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu mengikut roller coaster. Ya, hidup itu kan kadang di atas, kadang juga hidupnya di bawah. Tidak, Pak. Hidup kita bukan kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kita dipanggil Tuhan untuk naik. Kita ini di bawah. Seperti ada masa Anda harus diproses. Seperti ada masa Anda hadapi tantangan yang sulit. Seperti ada masa, kok aku di sini, kok sepertinya nggak jadi kepala. Gitu loh. Tapi bukan berarti Tuhan sedang taruh Anda di bawah hari ini. Besok Tuhan taruh lagi di atas, tidak. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kita dipanggil untuk menjadi kepala. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Kita dipanggil untuk diberkati. Kita dipanggil untuk menjalankan kehendak Tuhan dari satu masa ke masa berikutnya. Sekalipun di dalam kita menjalankan kehendak Tuhan, kadang-kadang ada badai. Kadang-kadang ada badai. Di dalam kita menjalankan kehendak Tuhan, tidak bisa dipungkiri ada masa-masa yang harus kita taklukkan. Jadi Tuhan ngerti bahwa semua manusia itu akan ketemu dengan badai. Semua manusia.
akan ketemu dengan badai. Dan itulah kehidupan. Mereka yang ikut Tuhan, mereka ketemu badai. Mereka yang tidak ikut Tuhan, mereka pun juga ketemu badai. Gitu. Mereka yang mungkin masih muda, mereka akan ketemu badai di masa mereka. Dengan tantangan-tantangannya. Mereka yang lebih senior, mereka juga punya tantangan dan badainya di usianya. Dan setiap manusia punya masa untuk ketemu dengan keadaan ini. Bagi mereka yang gak kenal Tuhan, Tuhan sedang men-trigger dia untuk kenal dengan kebenaran. Bagi mereka yang kenal Tuhan, Tuhan sedang melatih dia untuk menjadi kuat. Itulah yang Tuhan rancang. Sehingga Tuhan tahu persis. Ada satu persamaan. Bahwa semua orang punya hak sukses. Punya hak untuk membangun. Ada satu persamaan berikutnya. Bahwa semua orang kadang-kadang diizinkan untuk menghadapi badai. Entah badai sungguhan. Atau badai relationship. Badai keuangan. Badai apapun yang ada di sekelilingnya. Nah, yang jadi problem adalah. Sebuah rumah tidak akan betul-betul terlihat apakah rumah itu kokoh atau tidak. Sampai si pembangunnya memutuskan untuk jujur atau sampai badai itu datang. Saya kasih Anda sebuah contoh. Bayangin berapa waktu yang lalu ada gempa di Palu. Ketika gempa di Palu, rumah-rumah runtuh, bangunan-bangunan roboh. Dan kita gereja juga kirim tim ke sana. Bahkan kita lewat jalan darat waktu itu. Beberapa orang sampai dikekerin orang di jalanan, ya dipikir bawa sesuatu gitu kan. Akhirnya ya kita berhasil lolos lah intinya. Sampai ke kota Palu untuk membantu melakukan beberapa eksekusi terhadap teman-teman kita yang ada di Palu. Welcome home yang di Palu. Gitu ya. Nah, singkat cerita, dalam prosesnya, ketika proses itu berjalan, Anda tahu bersama dengan runtuhnya bangunan, tentunya asuransi menjadi pintu yang dikejar-kejar oleh banyak orang di masa itu. Orang mulai ngeklaim asuransi. Ketika orang ngeklaim asuransi, ternyata fakta menceritakan tidak semua asuransi cair. Ya, saya nggak ngomong tentang seluk-beluk asuransi, bukan itu poinnya. Tapi ternyata asuransi nggak semuanya cair. Kenapa? Karena ada analogi, karena konstruksinya nggak benar, nggak sesuai dengan ini dan sebagainya. Akhirnya asuransinya nggak cair tuh di beberapa situasi. Gitu ya. Nah, kapan ketahuan bahwa asuransinya nggak cair? Kapan ketahuan ternyata bangunannya adalah bangunan yang tidak sesuai dengan konstruksinya? Hanya ada dua cara untuk mengetahuinya. Cara untuk mengetahuinya adalah si kontraktor itu menyadari bangunannya. Dan dia mulai segera melakukan pembenahan. Sebelum bangunan itu runtuh. Atau pilihan kedua, badai akan datang dan membuktikan bangunan yang sama cantiknya satu dengan yang lain ternyata roboh dan terlihat bagaimana berdiri fondasinya, berdiri tegak atau tidak. Sudah tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi dari dua perbedaan ini ternyata ada satu persamaan yang penting. Dari dua persamaan ini ternyata ada satu perbedaan yang penting. Perbedaan itu ada di mana? Perbedaan itu pada fondasinya. Katakan bersama saya fondasinya. Yang menentukan adalah fondasinya. Jadi Anda bisa lihat, bayangin ya di Israel pada saat, bayangkan konotasinya waktu Yesus khotbah. Waktu Yesus ngomong, orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ingat ini suasananya adalah padang gurun, yang hujan dalam 1 tahun maksimal 20 kali. Dan Yesus ngomong kepada orang yang ada di pinggiran sungai Yordan. Yang hidupnya, pergaulan kehidupannya itu dengan sungai Yordan. Gitu ya. Nah, dengan situasi yang seperti ini ketika Tuhan mengatakan orang yang membangun di atas pasir. Hari itu ketika panas sekali maka pasir di sisir sungai Yordan akan mengeras. Ya. Dan orang yang gak paham dia akan langsung bangun bangunan di atasnya. Tapi bagi mereka yang tahu, mereka tahu bahwa itu pasir. Maka dia akan gali sekian kaki sampai dia menemukan lokasi yang lebih tepat untuk dibangun dengan fondasi yang batu yang lebih baik. Sehingga dibangunlah bangunan baru yang berbeda. Nah, inilah yang dianalogikan oleh Tuhan. Siapa yang membangun di atas pasir memang kelihatan kuat.
Kelihatannya kelihatan indah. Tapi begitu hujan, pasir itu akan menjadi lembek. Sesuatu akan menariknya keluar. Tiba-tiba bangunan itu menjadi goyah dan runtuh. Saudara, dan itulah yang Yesus coba katakan. Siapakah bangunan pasir dan siapakah bangunan batu? Tentunya Anda tahu tentang hal ini. Kata kuncinya ada di ayat yang ada di atasnya, dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Simpel Bapak Ibu. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti mendirikan rumah di atas batu. Dengan kata lain, siapa yang mau membangun, punya persamaan, sama-sama bangun hidup. Sama-sama bangun sesuatu. Siapa yang mau membangun, punya persamaan, sama-sama kadang-kadang ketemu dengan badai. Sama-sama punya tantangan. Tapi siapa yang mau bangunannya kuat, bangunannya tinggal tetap. Ada satu perbedaan yang membedakan satu dengan yang lain. Yaitu ketika orang itu memilih, memutuskan untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Simpel ya Bapak Ibu Saudara. Ketika orang itu memilih mendengar dan melakukan firman-Nya. Saya kasih Anda contoh. Yesus kasih banyak contoh. Kita kasih beberapa contoh ya. Anda lihat di dalam Matius 5, 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Simpel ya Bapak Ibu. Jadi ajaran Tuhan sederhana keseharian kita. Pertanyaannya, loh kok saya nggak punya musuh? Kalau saya nggak punya musuh, siapa yang punya musuh? Ya, punya musuh dalam perang tembak-tembakan gitu Bapak Ibu. Saya pikir konteks ayat ini tidak hanya tentang itu. Mungkin kita nggak punya musuh yang modelnya seperti yang tadi barusan saya ceritakan. Tapi kadang-kadang kita punya seseorang yang mungkin nggak searah dengan kita. Dan itu membuat kita marah. Kadang-kadang kita punya seseorang atau sebuah situasi yang nggak sesuai dengan harapan kita. Dan kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kita disolimi. Kadang-kadang kita bahkan punya seseorang yang seharusnya kami saling mengasihi, mungkin pasangan hidup kita. Tapi ternyata nggak sesempurna bayanganku. Dan aku harus tumbuh, terus melakukan penyesuaian dan menyelesaikan masalah ini. Mereka bukan musuh. Tapi kami kadang-kadang tidak ada dalam arah yang sama. Di dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita bisa lelah bukan? Pernah nggak Anda, kalau saya pernah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kamar mandi gitu ya, lagi mandi apa semuanya. Tiba-tiba saya ingat sesuatu yang bikin emosi. Pernah ya? Ingat sesuatu nih yang bikin emosi, tiba-tiba mandinya lebih lama dari biasanya. Ya, tiba-tiba nggak tahu kenapa emosi masuk, ingat peristiwa itu, langsung tiba-tiba marah. Ketika marah, hatinya tiba-tiba nyesek. Orang Jawa bilang nyesek di sini, nyesek di sini. Marah, merasa bahwa aku kok gini, kok terjadi peristiwa ini, kok nggak adil ya, nyesek di sini. Ya. Saudara, ketika Anda ketemu dengan situasi seperti itu, tahukah? Di situ ada dua pilihan. Ya, pilihannya apa? Pilihan pertama Anda akan berkata, "Duh, peristiwa ini memang betul-betul menjengkelkan. Saya ini korban. Saya ini begitu menderita. Dan dia begitu menjengkelkan dengan situasi ini." Anda sedang mengeluarkan betapa salahnya orang itu dan betapa menderitanya Anda karena situasi itu. Dan itu pilihan kita. Dan kalau kita nggak menang di sana, maka kita akan hidup berkutat di sana. Akibatnya apa? Cara kita ngomong jadi keras. Cara kita berinteraksi dengan orang lain cenderung nggak percayaan, curigaan. Cara kita komunikasi dengan hubungan kita dengan sesama tiba-tiba jadi nggak nyaman. Kenapa? Kan ada something yang nggak pernah selesai. Tapi di waktu yang sama kita punya pilihan yang kedua bukan?
Pilihan yang kedua apa? Pilihan yang kedua itu ngomong begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ya mungkin konteksnya ini bukan musuh gimana gitu ya. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita punya pilihan loh. Kita punya pilihan enggak nyesek sih. Enggak enak sih. Tapi aku memilih untuk mengasihi. Aku memilih untuk memberkati. Saudara, itu pilihan ketaatan. Nah, yang Yesus coba katakan adalah, siapa yang membangun rumahnya di atas batu adalah mereka yang mendengar perkataanku. Perkataan yang mana? Perkataan yang tadi barusan ini. Ya, firman Tuhan itu. Siapa yang mau mendengar dan melakukannya, maka bangunan hidupnya akan menjadi kokoh. Siapa yang memilih respon yang kedua, yang dia berkata, oh enggak Tuhan, enggak enak, nyesek, marah, merasa enggak adil. Tapi aku memilih untuk mengampuni. Tapi aku memilih untuk tetap melakukan yang benar. Kadang-kadang itu keinginan hati kita dengan keputusan kita itu yang satu 100 km ke kiri, yang satu 100 km ke kanan, betul? Tapi justru pembentukan itu terjadi di masa-masa yang seperti ini. Kalau kita membiasakan diri kita menang dengan peperangan-peperangan yang seperti ini, maka dari waktu ke waktu Anda akan semakin dewasa untuk menjadi orang yang bisa menikmati dan bersukacita dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya bersama dengan Tuhan. Sudah tanggal sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini ayo pilihan ada di tangan Anda. Hari ini akhir tahun sebentar lagi akan tiba 1,5 bulan dari sekarang. Ada orang yang mungkin setahun yang lalu berkata, saya ini mau berhenti merokok. Tapi sudah 15 tahun ngomong itu tiap tahun. Saudara, saya mau challenge Anda. Ya, tantangannya di mana sih? Tantangannya pada begitu Anda buka rokok Anda cabut satu tuh. Cabut satu, mulai nyalakan apinya, cret gitu ya. Selalu di situ ada dua pilihan. Pilihan pertama apa? Anda tahu persis kok, kalau ini sebetulnya nggak baik. Wah, jelas di kertasnya juga ada tulisan merokok mematikan dirimu, gitu kan? Jadi kita tahu persis. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk taruh itu. Karena aku mau bangun hidupku menjadi fondasi yang kuat. Dan pilihan ada di tangan Anda. Nah, hari ini titik breakthrough-nya di mana? Titik breakthrough-nya ada pada pilihan kita. Begitu kita menang dengan pilihan yang pertama. Anda menang dengan pilihan yang kedua. Anda menang dengan pilihan yang ketiga. Anda menang dengan pilihan yang keempat. Anda menang terus dalam pilihan-pilihan yang berikutnya. Lama-lama fondasimu akan makin kokoh. Makin kokoh, makin kokoh. Pilihan yang begitu sulit kau pilih di awal cerita, tiba-tiba menjadi pilihan yang bukan pilihan lagi setelah kita bertumbuh. Dan ada sesuatu. Kebiasaan kita yang suka marah-marah nih dengan pasangan kita katakanlah. Kita kendalikan, enggak, aku mau berhenti marah. Aku mau belajar komunikasi dengan benar. Pertama pilihan itu begitu sulit. Pilihan untuk enggak marah, untuk ngontrol, betul-betul menyalip, merobek-robek daging kita. Ya, saya ini ngalami sendiri, ya saya enggak ceritakan Anda. Saya ngalami bagaimana saya berproses di area itu. Saya harus menang dengan area ini. Saya berjuang untuk enggak, gimana caranya, mau siapa yang salah, mau istri saya yang salah atau saya yang salah, apapun caranya saya harus belajar untuk menyelesaikan dengan tenang. Itu statement yang saya taruh di hati saya. Apakah selalu menang? Tidak. Tapi di awal-awal untuk memilih itu berat sekali. Tapi makin saya sering memilih. Makin saya sering memilih. Makin saya sering memilih. Sama seperti saya sedang bangun sebuah bangunan. Dan saya taruh fondasi di sana. Fondasi di atas batu. Fondasi di atas batu. Dan fondasi di atas batu. Semakin saya sering memilih. Lama-lama. Kemarahan untuk menyelesaikan masalah bukanlah pilihan lagi. Lama-lama saya jadi lebih tenang. Lama-lama ketika sesuatu meledak, saya responnya bisa lebih tenang terlambat untuk marah gitu. Ya tenang untuk merespon dengan semuanya, dengan tenang.
Kenapa? Karena itu melewati sebuah proses yang dengan sengaja terus fondasinya dibangun. Terus fondasinya dibangun. Terus fondasinya dibangun. Supaya kita menjadi menang. Menjadi seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Sudah tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara? Hari ini saya ingin mengajak kita semua. Di masa-masa sekarang ini. Ayo sama-sama. Saya ingin kekristenan bukan menjadi simbol agama tiap minggu. Tetapi kekristenan harus menjadi pilihan-pilihan benar saat kita ada di persimpangan-persimpangan hidup. Dan persimpangan itu kadang-kadang bukan hal yang terlalu besar. Tapi kadang-kadang hal-hal di sekeliling kita yang kecil-kecil. Tapi kita belajar untuk memilih yang benar dari sesuatu yang sederhana yang ada di sekeliling kita. Maka di situ hidupmu akan bertumbuh secara otentik. Kekristenan kita bukan kekristenan keanggotaan gereja. Tetapi kekristenan kita adalah keanggotaan kerajaan Allah di mana secara pribadi kita mengalami pertumbuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita tumbuh di sini. Sudah tahu kenapa? Waktu saya membaca khotbah di bukit keseluruhan gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus datang dan tiba-tiba saya nangis, Saudara. Saya seperti bisa memahami sebetulnya apa yang ada di hati Tuhan waktu itu. Setelah khotbah di bukit, hal pertama yang Yesus lakukan adalah dia ketemu orang sakit kusta dan orang itu langsung disembuhkan. Dia ketemu orang lumpuh, orang itu langsung disembuhkan. Dia ketemu yang sehat, langsung miracle demi miracle dibuka semuanya. Dan terjadi kegerakan luar biasa di sana. Tapi sebelum semua tentang miracle itu datang, Yesus tanam dulu satu fondasi. Dia akan membuat seseorang menjadi kokoh di dalam Tuhan. Yaitu apa? Yaitu dia berkata, barang siapa mendengarkan dan melakukannya, maka dia akan bangun hidupnya. Sama seperti dia bangun rumah di atas batu karang. Badai tetap akan datang. Membangun kehidupan tetap harus jalan. Ya, tekanan, tantangan bisa datang sewaktu-waktu. Tapi saat itu datang, ada satu prinsip yang tidak pernah berubah. Yaitu kita memilih, mendengar, dan melakukan. Yaitu kita memilih pilihan-pilihan yang benar saat kita ada di persimpangan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memutuskan, Tuhan, aku tahu kerajaan Allah dekat. Dan aku memutuskan untuk mengisi password wifi-nya, tak isi. Supaya saya connect dengan kerajaan itu. Dan dari tempat itulah kita mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Sudah tahu sesuatu ya Bapak Ibu Saudara? Itu yang Yesus katakan di akhir cerita. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Yesus ngomong ini sih di khotbah di bukit? Di akhir cerita. Matius 4, 5, 6, 7. Di akhir cerita di Matius pasal yang kelima, yang ini ada cerita-cerita yang terakhir, Matius pasal 6. Yesus cerita tentang siapa yang mendengar dan melakukannya. Gitu kan? Tapi pertanyaannya adalah kenapa Yesus susah-susah mengajarkan belajarlah untuk taat, belajarlah untuk mendengar, belajarlah untuk membangun sesuatu supaya bangunanmu itu menjadi bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus di akhir cerita ngajarin itu? Bisa nggak Anda melihat? Ya, kan Yesus bisa lakukan begini. Yesus bisa datang, siapa yang butuh pemulihan? Kakinya sakit, luka, apa semuanya, langsung terima kesembuhan, langsung seret, semuanya sembuh. Ya toh? Setelah itu dia ngajar, kerajaan surga sudah dekat. Siapa yang percaya kepadaku? Maka dia naik ke surga, selesai urusan. Nggak perlu buang waktu untuk ngajarin khotbah di bukit. You know why? Pernahkah kita melihatnya? Karena Yesus punya satu visi yang tidak bisa dikerjakan oleh dia sepanjang waktu pada akhirnya. Dia butuh satu visi ini. Dia butuh bangkitkan generasinya untuk mengerjakan berikutnya. Karena itu visi itu ditaruhnya di depan Bapak Ibu. Coba Anda lihat awal khotbah di bukit. Setelah Yesus berkata, berbahagialah, 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 berbahagialah. Setelah itu dia kasih mimpi. Kamu adalah terang dunia.
Kalau garam yang ada padamu tidak lagi asin, dengan apa lagi aku mengasinkannya? Kemudian Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sorry, yang tadi garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau terang yang ada padamu di bawah gantang, bagaimana dunia bisa melihat? Terang itu harus taruh di atas, supaya manusia bisa melihat bahwa ada terang Kristus di dalam hidupmu. Bisakah Anda melihat? Ini yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan, dia ngajar semuanya. Kemudian dia ngajak dengan hatinya, bukan dengan memaksa. Karena ini adalah kasih karunia-Nya. Ini bukan tuntutan hukum, lakukan ini, lakukan itu. Bukan. Dia ngajak, kalau kamu connect dengan hatiku, maka ketaatan bukanlah perintah. Ketaatan adalah kerelaan. Kalau kamu connect dengan hatiku, maka ketaatan bukanlah Taurat. Tapi ketaatan adalah kerelaan untuk memilih ikut jalan dia. Itu yang Yesus coba ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kenapa ketaatan adalah kerelaan dan hasil ketaatan yaitu bangunan yang tidak kokoh ini penting? Karena Yesus lagi ngomong supaya kamu pada akhirnya menjadi garam dunia. Supaya kamu pada akhirnya jadi terang dunia. Saudara, ada satu peran dan fungsi yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Tahukah, dunia ini, Tuhan cinta kepada dunia ini. Tuhan cinta dengan tetanggamu. Tuhan cinta dengan klienmu. Tuhan cinta dengan mertuamu. Tuhan cinta dengan anggota-anggota CG-mu yang baru maupun yang lama. Tuhan cinta dengan mereka. Tuhan cinta dengan setiap mereka. Tapi yang jadi masalah adalah Tuhan, mereka yang dicintai, yang ada di dekat Tuhan itu sendiri, mereka nggak pernah tahu tentang Tuhan. Dan disinilah peran kita sebagai garam dan terang dunia. Disinilah peranmu ketika Anda berkata, Tuhan, aku punya kerelaan untuk tumbuh dalam ketaatan. Akibat kerelaanmu itu akan lahir para garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang dunia bukanlah aktivitas pelayanan sebuah gereja. Tapi garam dan terang dunia adalah sebuah panggilan yang dalam yang Tuhan tarik dalam hidup kita. Untuk kita bertumbuh dan menjadi wifi bagi kerajaan Tuhan. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Agama atau kepercayaan tertentu akan mengajarkan. Hiduplah salah, hiduplah benar, lakukan ini, maka kamu akan kaya. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu, dan kamu. Yesus ngajar beda. Yesus ngajar, relakan dirimu untuk taat. Relakan dirimu untuk tumbuh. Relakan dirimu untuk bangunan punya fondasi yang benar. Dan di dalam kerelaanmu itu akan lahir sacrifice untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa melihat ini dengan kacamata kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, sama-sama kita sengaja. Prioritas pertama adalah kita mengalami hidup dan pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan. Dengan cara yang otentik. Kita ambil pilihan-pilihan di sekeliling kita adalah pilihan-pilihan yang benar. Ya, kita ambil pilihan-pilihan yang ada dalam kehendak Tuhan. Dan sisanya jadilah garam dan terang. Ambillah kesempatan ketika dunia yang dicintai oleh Tuhan ini membutuhkan orang-orang yang menjadi perantara untuk masuk di dalam kehidupan mereka. Tetap pada akhirnya Yesus yang memperkenalkan diri. Tapi Yesus sengaja pakai kita semua untuk berbicara tentang kebenaran di dalam kehidupan mereka. Tahukah Yesus yang sama sebenarnya ada di dekat tetanggamu itu. Yesus yang sama sebetulnya ada di sebelah kamar mertuamu itu. Yesus yang sama sebetulnya ada di kamar-kamar CG anggota-anggota CG Anda. Yesus yang sama ada di sana. Tapi masalahnya adalah mereka yang ada di sekeliling itu nggak bisa melihat sampai dia menemukan garam dan terang itu tumbuh dan memutuskan untuk melakukan peran dan bagiannya bersama dengan Tuhan. Sudah tahu sesuatu Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo. Ya, poinnya bukan cari jiwa lagi, bukan itu. Kalau Anda mikir begitu, maka Anda akan berpikir, aduh, mengikut Tuhan itu seperti tuntutan. Tapi poinnya lebih kepada,
Ada satu panggilan dari Tuhan untuk melahirkan kerelaan dalam hidup kita untuk bertumbuh. Untuk membangun sebuah fondasi dengan dasar batu yang kuat. Akibatnya akan muncul orang-orang yang memberi diri. Akibatnya akan muncul orang-orang yang ingin melihat sesamanya mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sudah tahu sesuatu ya? Hari ini saya nggak tahu bagaimana kondisi hidup Anda pribadi lepas pribadi. Tapi saya berdoa, saya ngajak kita semua, mari sama-sama kita belajar bersama, membangun kekristenan kita dengan otentik bersama dengan Tuhan. Karena di titik itulah, kekristenan tidak menjadi simbol, tapi menjadi sebuah kehidupan yang kita jalani.